Tapi cuman saya khawatirnya ya, ada ustadz yang nggak punya kemampuan atau ulama nggak punya kemampuan mencari mukamah, karena dia tidak punya kemampuan dilarang yang lainnya. Harusnya yang lainnya diangkat. Ayo, mungkin begini caranya. Ya, salah satu contoh begini ya. Dalam Al-Quran itu dijelaskan neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Sengaja Allah tidak jelaskan apa maksudnya, agar orang-orang baik berpikir tentang kebaikan berkaitan dengan itu, dan orang-orang jahat berpikir tentang kejahatan berkaitan dengan itu. Ini salah satu ayat muhkamah, dan Allah nggak jelaskan itu. Cuma dari sini kita melihat ya, kalau orang baik dia akan mencari-cari yang baik, tapi orang yang jahat akan mencari-cari yang jahat. Bukan karena ilmunya atau nggak ilmunya, tujuannya mau baik atau mau jahat. Nah, masalah kita ya selama ini ya, nggak banyak memahami. Kedua ya, bagaimana kita mau memahami, artinya terjemahannya aja kita nggak tahu, nggak pernah baca. Karena kita percaya bahwa dengan baca Al-Quran, mau ngerti nggak ngerti dapat pahala. Mungkin itu benar untuk tingkatan tertentu, tapi untuk tingkatan yang lain mungkin udah nggak berlaku lagi. Al-Quran itu sendiri ngasih informasi. Fa'ija quri al-Qur'anu pastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan olehmu akan Al-Quran, hendaklah kamu diam, kamu perhatikan. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. La'alakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Allah sendiri bilang mudah-mudahan, belum pasti. Nah, tapi ada orang yang nggak setuju sama ini. Dia bikin kriteria. Ya, sesungguhnya bagi Allah kalau mudah-mudahan artinya pasti. Ya nggak apa-apa, itu untuk tingkatan tertentu. Tapi untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya, ini jelas bahwa kita harus ngerti, kemudian kita pahamin. Ya, itu aja kalau kita mudah-mudahan mendapat rahmat. Itu akan dapat rahmat kalau kita praktekin. Sebagai contoh gini, ya, kita ke restoran, di situ ada menu. Pertama, menunya aja kita nggak tahu, ya, karena itu bahasa Inggris semua, kita nggak ngerti. Kedua, seandainya kita tahu, kita lihat aja, apa kenyang? Ya kagak. Kita harus pesen, mungkin kita bayar dulu atau bayar belakangan, kemudian kita baru makan. Disitulah baru rahmat ada. Begitu juga Al-Quran. Saya nggak menyalahkan kita baca Al-Quran itu dapat pahala. Sekali lagi, mungkin untuk tingkatan tertentu. Tapi mari tingkatan tertentu itu sendiri kita naikin ke atas, agar bisa manfaatin apa yang dia tahu. Oke, jelas ya. Buat apa tuh cerita agama ini, kalau tertarik nanti kita bahas dalam cerita yang lain ya. Nah, ini kita terusin nih yang tadi nih, ya, yang cerita tentang permainan, ya, kita terusin permainan. Tadi kita misalnya ular tangga. Dalam permainan ular tangga itu sebenarnya ngajarin kita bahwa hidup ini ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ya, hari ini Ninik sama Oji lagi naik nih. Hati-hati nih,
nanti bisa turun lagi. Kalau turun lagi pasti karena kita salah jalan. Nggak salah jalan aja kita bisa turun, apalagi salah jalan. Tapi ini suatu kehidupan tuh. Yang penting terus sampai 100, itu berarti kita menang, dapat piala Thomas Cup. Nah masalahnya sekarang ini di ular tangga ya nggak ada piala Thomas Cup-nya ini. Iya, nggak ada Naruto. Ya ada Naruto lagi pada giran-giran. Ya udah ya, intinya seperti itu. Di samping itu ada lagi yang namanya main ludo. Nah main ludo ada lagi nih ya. Main ludo itu kalau ular tangga dikocok berapapun keluar ya, mulai main. Tapi ludo enggak nih, kalau dikocok kalau 6 baru keluar. Iya. Kemudian kalau ular tangga mainnya dia tergantung sama diri sendiri ya, atas hasil dia sendiri, doa sendiri, terus kayak gitu. Tapi ludo udah mulai main sikut-sikutan nih, main tembak-tembakan namanya. Iya. Ya, main strategi. Nah, sebenarnya di sini diajarin kalau ular tangga itu cocok buat kita sebagai pegawai. Ular tangga. Ular tangga ya ada doa, ya doa naik gaji kalau dapat bonus kayak lu, ceritanya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ludo ini buat pedagang. Pertama harus punya modal. Ya 6 itu modal sebenarnya. Iya. Kalau modal 0 nggak bisa. Dan modal itu nggak bisa pinjam. Jadi selama ini kalau kita dagang dari minjem itu bohong ya. Harusnya kita kerja dulu kumpulin duit kalau benar dagang. Biasanya ya, kita dagang modal dari pinjem gagal nih. Iya, habis lagi. Yang dikasih om nggak dikasih pinjam, dikasih habis om. Biasanya kayak begituan gitu. Jadi ya kita lihat dulu, dia harus berani nendang, nyikut, nembak namanya gitu. Yang namanya dagang harus kayak begituan. Kalau kita nggak bisa tega itu jangan jadi pedagang. Jadi dari gambaran ini kita ngelihat, oh iya. Nah dulu waktu kita masih kecil pada saat main ular tangga sama ludo, sering menang mana nih? Kalau sering menang ular tangga, kita cocoknya jadi pegawai. Kalau misalnya kita hobinya main ludo, menang mulu, cocoknya jadi pedagang. Jadi bukan cocoknya di air ya. Oke, salah satu contoh gitu ya. Nanti ini kita bahas lebih dalam lagi deh ya. Kemudian ini Ji, nah lu kan suka main layangan Ji. Nah ini layangan tuh pesannya banyak Ji. Pertama ada yang namanya tali kama. Yang buat layangan. Buat layangan tali kama. Iya. Nah tali kama ini bisa diatur, bisa gesit, bisa anteng, bisa enteng, bisa berat. Yang menarik tali kama itu bahasa Pali, bahasa Sanskertanya karma. Jadi di pada saat masih kecil kita udah dikenalin sama hukum karma sebenarnya. Nggak tahu siapa yang ciptain. Om sendiri tempo hari pada masa kecil taunya tali kama aja. Setelah dipelajari ternyata itu cerita tentang karma. Nah, ada layangan, ada tali kama, ya kemudian ada benangnya nih. Iya, benang. Ya. Nah, itu bisa dinaikin. Kalau dia singit, nah singit dieluk. Pinggirnya. Pinggirnya, singit di sini, eluk ini. Dinaikin lagi, singit, dieluk lagi. Sekarang singit lagi, dibolongin nih. Iya. Ya intinya supaya jangan singit, jangan seimbang. Nah, sebenarnya diingatkan sini, hidup ini harus seimbang. Nah, Oji sama Ninik ini harus seimbang dengan keluarga Ninik sama keluarga Oji. Harus seimbang sama mertua sama orang tua. Karena kalau nggak seimbang, setinggi-tinggi layangan, kalau nggak ke pohon jengkol, ya ke tiang listrik. Kalau nggak kena antena tetangga. Jadi kalau kita mau tinggi, kita harus seimbang, memberikan ke sisi ini, memberikan sisi ini.
Jadi kalau misalnya selama ini kok hidup gue begini amat, jeblok lagi, pasti nggak seimbang. Kita mikirin orang tua kita doang, mikirin orang tua suami kagak. Sekali lagi nih seimbang gitu. Nah kemudian itu ada benang. Ada benang gitu. Nah biasanya itu ada tali kama. Ya tali kama itu kesit, enteng. Biasanya disesuaikan sama benang yang pendek. Nah ini berarti dia main betot. Kemudian ini licin. Nah di sini kasih gambaran tuh. Ya kalau modal kita kecil, ya benangnya kecil sedikit, ya main betot kitanya, jangan ngulur-ngulur. Habis. Nah ini Ninik modalnya kecil, tempo hari ngasih utang, iya nggak muter. Nah kalau benangnya panjang, biasanya gelasannya agak kasar, namanya gelasan tuh ya. Kemudian tali kamanya berat, layangan yang tahu di mana, tahu-tahu musuh, ini main ulur. Jadi kalau Ninik punya modal banyak, boleh ngutangin orang. Jadi kalau misalnya emang Ninik modalnya kecil, pas diutangin, woi bayar dong, langsung aja ngomong. Nah, yang menarik dalam hal layangan, kita nganggap tuh yang bikin ketahan ini, yang bikin nggak bisa tinggi ini, benang ini. Itu keliru. Kalau kita putusin, justru layangan itu pasti jatuh ke bawah. Dia bisa tinggi karena ada benang ini, ada yang megangin. Nah, di luar itu ada layangan putus. Layangan putus, ada yang bakal ngambil. Karena boleh diambil yang namanya putus, layangan putus. Sama, bini juga kalau udah cerai jadi janda, boleh diambil nih. Kan udah putus gitu. Nah dulu waktu zaman masih kecil, ada aturan main. Kalau udah dapet, yang dapet nggak boleh diambil lagi nih sama yang lain. Lama-lama orang berubah. Kalau gua nggak dapet, lebih baik gua sobek. Nggak dapet satu, nggak dapet semua. Nah ini yang terjadi di kelihatannya di negara kita lagi begini. Misalnya partai, ya kalau gua ketangkap semua nih. Wah, kalau gua mati bubar deh. Gitu. Jadi saling sandera gitu. Ya, ceritanya gitu. Oke, ya. Nanti kita akan coba bahas yang lebih baik lagi. Ya. Tapi sebelum ini ada cerita begini. Ada orang yang nanya sama Om, mungkin pertanyaan ini yang mau disampaikan sama Pak Arifin ya, cuman nggak berani dia. Tapi oke lah, saya coba ngomong, mudah-mudahan benar ini. Ya. Om, kita punya keluarga ada 8 orang, yang lainnya hidupnya enak. Kenapa kok saya hidupnya sendiri ini susah? Nah sementara ada yang hidupnya enak, ya, ada yang jadi ini, jadi ini. Padahal kan kita itu ada keluar dari rahim yang sama, ya, dapat pendidikan yang sama, kehidupan yang sama. Kenapa pada saat udah tua hidupnya kok beda-beda? Nah orang itu akhirnya ya Om bawa ke percetakan negara. Nah dia suruh ngeliat. Ya. Ada yang lagi dicetak ratusan ribu, ada yang dicetak 20 ribuan, ada yang lagi dicetak 10 ribuan, ya. Ada yang cetak 1000 perak. Oh, percetakan uang maksudnya? Ya, percetakan uang. Om suruh lihat tuh. Om ingetin, ini ongkos produksinya hampir sama nih. Tapi kenapa dia bilang dia bikin yang 100 ribu, yang 1000 perak? Ini persis pertanyaan lu tanya aja sama dia. Ya, kalau lu belum ngerti juga, baru nanti tanya sama gue. Oke, sampai jumpa ya.